Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga. Bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga. Bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hati
ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. You, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Love you, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, so I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire and the darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived
I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Shalom semua, puji Tuhan, kita kembali diberi kesempatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan saat ini yang akan kita lihat di dalam Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Kita minta Tuhan dimanapun kita berada secara online saat ini yang mendengarkan, biarlah Tuhan boleh berbicara secara pribadi kepada kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta kasih setiamu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami boleh Engkau izinkan mendengarkan firman-Mu, berbicara pada kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Pakai anak-Mu yang hanya alat-Mu yang tidak mampu tanpa Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, sekali lagi shalom. Ya, saya percaya dimanapun saat ini saudara-saudari dalam Tuhan, biarlah saat ini kita boleh mempersiapkan hati kita lebih dalam untuk kita tahu atau mendapatkan apa yang Tuhan mau katakan dalam setiap kehidupan kita. Oke, kita akan lihat Yohanes 7 ayat 1 sampai 24 ya. Di sini kita melihat sesuatu yang sangat menarik ya. Di sini bagaimana Yesus di perayaan Pondok Daun ya, seperti itu. Bagaimana Yesus datang ke Yerusalem. Menarik sekali, kita akan lihat ya bagian ini perlahan-lahan. Oke, kita lihat dulu di dalam Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ya, firman Tuhan katakan seperti ini. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, ya seperti itu. Di sini dikatakan Yesus berjalan keliling Galilea, ya. Menarik, kenapa kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ya ayat 66, khususnya minggu lalu ya Kak Benny telah membagikan firman itu bagi kita dan kita semua diberkati. Ada bagian di situ yang mengatakan bahwa banyak dari murid-muridnya meninggalkan dia. Kita melihat bahwa kemurtatan dari banyak murid-murid ya. Tapi menarik, kenapa? Karena sekalipun kemurtatan dari banyak murid ini ya, ada banyak murid-murid yang meninggalkan dia, ya seperti itu, ya. Dan saya percaya bagi Yesus pribadi, dia sangat sedih ya, dan Tuhan sangat sedih kalau melihat memang orang-orang yang meninggalkan dia. Ya, kenapa? Karena hati Tuhan selalu ingin setiap kita, orang-orang itu dekat kepadanya. Karena itu tujuannya datang ke dunia, mendekatkan kita, membawa kita kepada Tuhan kembali. Kenapa? Karena manusia sudah terpisah dengan Allah. Ya, dan Allah ingin memulihkan hubungan itu. Yesus datang ke dunia untuk memulihkan hubungan itu. Ya, jadi sangat menarik. Di sini banyak murid-murid meninggalkan dia. Ya, dan itu suatu yang sangat sedih pastinya. Tetapi hal yang luar biasanya itu tidak membuat Yesus berhenti ya untuk melayani, untuk meneruskan tujuannya datang ke dunia ini. Seperti itu, ya. Bahkan dia terus berkeliling Galilea, dikatakan terus melakukan pelayanan, ya seperti itu. Melakukan pelayanan. Di dalam setiap kita, ya beta pribadi hamba Tuhan dan yang lainnya yang dipanggil untuk melayani Tuhan, ya beta dipanggil, setiap kita hamba Tuhan, ya. Tapi beberapa memang terpanggil untuk full time pelayanan seperti itu, ya. Bagaimana kita yang sebagai full timer, pelayan secara full untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita memulai sebuah pelayanan dan orang-orang mulai meninggalkan kita, orang-orang mulai menjauh, ya seperti itu, ya. Dengan alasan yang begitu beragam, ya seperti itu, mungkin nggak suka ditegur dosanya, atau lebih mencintai dunia daripada firman Tuhan, ya, atau merasa terintimidasi karena memang hobi dosa yang dimiliki, ya seperti itu. Banyak hal alasan. Tetapi yang menarik adalah bagaimana Tuhan memotivasi kita sebagai pelayan Tuhan untuk terus maju, untuk terus melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Karena di luar sana masih banyak juga yang rindu, haus akan firman Tuhan, akan keselamatan yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Ya. Jadi jangan menyerah,
Jangan menyerah. Setiap kita yang terpanggil untuk melayani dia. Melayani bukan hanya berarti berbicara di mimbar. Dimanapun Anda berada, sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang karyawan, usaha, apapun itu, ya, dia selalu ada bersama dengan kita. Kalau dia menyediakan melindungi, dia akan terus menyediakan melindungi kita. Sampai sekarang dan sampai kita akan bersama-sama dengan dia dalam kerajaannya. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas katakan bahwa dia sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Ibrani berkata seperti itu. Dan itu yang harus kita pegang. Itu yang harus kita percayai. Ya. Ayat yang ketiga. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat ya perbuatan-perbuatanmu yang engkau lakukan. Ayat 4-5. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jika engkau berbuat hal yang demikian, tampaklah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Wow, apa yang bisa kita lihat di sini? Menarik. Ya, di sini dikatakan saudara-saudaramu, ya, saudara-saudara Yesus, ya. Kata saudara-saudara Yesus. Ya. Saudara-saudara siapa ini? Apakah saudara-saudara karena dianggap pengikut, ya, sama-sama dengan Yesus? Seperti kita sekarang umum, oh saudara di dalam Tuhan, ya, seperti itu. Tidak, tetapi di sini jelas mengarah kepada anak-anak dari Yusuf dengan Maria. Ya, anak-anak dari Yusuf dan dengan Maria, ya, seperti itu. Dan mereka mempunyai hubungan darah dengan Yesus, ya, mempunyai hubungan darah dengan Yesus, ya, seperti itu. Ada hubungan, ya, keluarga dengan Yesus, ya, seperti itu. Ya, dari kecil bergaul dengan Yesus, seperti itu, ya, seperti, ya. Tetapi dikatakan dengan jelas pada waktu itu mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka dekat kepada Yesus, ya, mereka sanak saudara, ya, walaupun mereka satu ibu, ya, seperti itu, ya. Menarik sekali. Kenapa mereka bertumbuh bersama Yesus? Mereka tahu Yesus, tetapi mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Keluarganya tidak mau percaya kepada Yesus. Bahkan kalau kita lihat di dalam Markus 3 ayat yang ke-21, ya, versi di Injil Markus 3 ayat 21 dikatakan bahwa saudara-saudaranya melihat Yesus itu, keluarga Yesus itu melihat Yesus tidak waras. Ya, dikatakan tidak waras di situ. Sangat menarik. Sampai pada akhirnya Yesus mati, bangkit dari kematian, baru disitulah mereka percaya kepada Yesus. Contohnya siapa? Termasuk siapa? Yudas dan Yakobus. Ya, surat Yudas dan Yakobus, saudara dari Tuhan Yesus. Ya, dan bahkan di sini kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat Yakobus dan Yudas, ya, setelah mereka percaya kepada Yesus, bahkan, ya, mereka tidak menyebut diri mereka, Yesus itu saudaraku, tidak. Tapi dikatakan apa? Hamba Kristus. Mereka menganggap diri mereka itulah hamba Yesus. Kenapa bisa begitu? Karena mereka menyadari bahwa Yesuslah Mesias, Yesuslah Juru Selamat, Tuhan itu sendiri. Ya, jadi mereka nggak layak. Mereka tahu, mereka merendahkan diri segitu hebatnya di hadapan Tuhan Yesus Kristus, yang mereka tahu, yang dulunya mereka tidak percaya. Ya. Kebenaran apa yang kita bisa ambil dari sini? Ya. Mungkin kita dibesarkan di keluarga Kristen, ya. Mungkin kita dibesarkan di lingkungan Kristen, tapi bukan berarti membuat kita orang yang lahir baru, orang yang langsung punya tiket untuk masuk surga. Tidak. Ya, secara otomatis, beta pasti masuk surga. Beta besar di lingkungan Kristen, di keluarga Kristen. No. Keselamatan pribadi. Hubungan saudara secara pribadi dengan Tuhan. Bapak mama saudara tidak bisa bawa saudara ke surga. Harus saudara sendiri memutuskan untuk percaya kepada Yesus secara pribadi. Bahwa dia mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa saudara. Bahwa dia bangkit untuk memberikan kebangkitan hidup kepada saudara, bahwa dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara secara pribadi. Ya, seperti itu. Sama seperti kalau kita naik pesawat, beli tiket. Satu tiket hanya untuk satu orang.
Gak bisa satu tiket untuk 2-3 orang, gak bisa. Seperti itu. Satu tiket untuk saudara sendiri saja. Sama, keselamatan tidak bisa saudara, oh beta selamat, anak beta pasti beta bisa bawa untuk selamat. Seperti itu, tidak bisa. Tapi saudara bisa bimbing anak saudara, beritakan kepada anak saudara, keluarga saudara, untuk apa? Memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Ya seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka bisa diselamatkan. Kenapa? Karena iman mereka di dalam Yesus Kristus saja. Wow, luar biasa. Ya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, jangan karena saudara merasa sudah besar di keluarga Kristen atau bahkan anak pendeta, saudara otomatis diselamatkan dan saudara hidup seenaknya. Jangan. Ya. Bahwa keselamatan itu pribadi lepas pribadi, ya, iman di dalam Tuhan Yesus saja, pribadi saudara dengan Kristus, ya. Seperti itu. Jadi kita lihat. Yang kedua, ya, menarik sekali kalau kita lihat di sini juga bahwa iman di dalam Kristus itu membuat mereka mengalami perubahan hidup. Sama seperti tadi Yudas dan Yakobus, saudara dari Tuhan Yesus. Menarik bahwa mereka di awalnya tidak percaya kepada Yesus, baru setelah kematian dan kebangkitan Kristus mereka percaya dan bahkan melayani Tuhan, menganggap diri mereka sebagai hamba yang oleh kasih karunia diizinkan untuk melayani Tuhan. Ya, begitu juga dengan Rasul Paulus. Ya, saya teringat dengan Rasul Paulus. Dulunya dia seorang yang sangat membenci pengikut-pengikut Yesus. Sampai apa? Akhirnya dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan hidupnya berubah dan bahkan dia pakai hidupnya untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Kita yang ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Ya, apakah kita mengalami perubahan hidup dalam kehidupan kita atau kita masih hidup dalam kehidupan kita yang lama? Karena ingat bahwa setiap kita yang hidup di dalam Kristus, kita ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kita pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Ya, seperti itu. Di sini menarik karena dikatakan bahwa saudara-saudaranya itu seperti memberi nasihat kepadanya. Kalau kita lihat ya, sampai ayatnya yang kelima. Ya, tetapi sebenarnya sekali lagi, ingat mereka katakan nasihat-nasihat mereka itu kena hanya untuk mengolok Yesus. Kena ketidakpercayaan mereka kepada Yesus, ya, seperti itu, ya. Dan karena memang kalau kita lihat, kalau orang mau masuk ke dunia pelayanan, tantangan terbesar itu keluarga. Ya, terkadang keluarga itu menjadi tantangan terbesar, ya. Kebanyakan seperti itu. Bagi saya pribadi juga, saya ingat sekali waktu saya mulai sekolah Alkitab di Surabaya, ya keluarga mulai nak pulang saja, kerja jadi CPNS, ya seperti itu, jadi pegawai negeri atau kerja di mana yang menghasilkan uang real nyata, ya langsung per bulannya berapa, seperti itu. Ya, terus konsep mereka, kalau pelayanan nanti kamu makan apa, bagaimana, tabungan bagaimana, ya itu kadang godaan-godaan dari keluarga yang terjadi, ya. Tapi sekali lagi, pada saat kita menyadari bahwa kita sudah diselamatkan, kita dipanggil melayani Tuhan, dan kalau memang kita terpanggil untuk melakukan sesuatu atau full time dalam pelayanan, melangkah, ya, karena penyediaan dan pelindungan Tuhan selalu ada. Kalau bagi bangsa Israel yang adalah bangsa tegar tengkuk, Tuhan masih menyediakan, melindungi, dan terus punya rencana indah dalam kehidupan mereka, bangsa Israel, terhadap kita juga, ya, sebagai umat Allah, ya, penyediaan, ya, Tuhan selalu ada bagi kita. Seperti itu. Ya. Ayat 6 sampai yang ke-8. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi yang membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea, tetapi sudah saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Apa yang kita pelajari di sini? Ya, di sini bukan berarti waktu Yesus mengulur-ngulur waktu, ya, waktu Yesus dikatakan di sini waktuku belum tiba, kamu pergi duluan, seperti itu, bukan berarti dia takut. Ya, bukan berarti Tuhan, di sini Tuhan takut. Karena memang kita tahu bahwa ada yang ingin membunuh Yesus. Kenapa Yesus lakukan di hari Sabat, ya, seperti itu. Ya, tetapi menarik sekali. Kenapa menarik? Saya katakan di sini dia melakukan secara bijaksana, bukan dasari ketakutan, tapi kebijaksanaan Tuhan. Karena memang kita lihat bahwa dia akhirnya tetap pergi ke sana, ya.
Dan di sana banyak sekali orang-orang yang menunggu dia untuk membunuhnya. Dan satu hal yang menarik waktu saya lihat ini, Yesus tahu ada orang-orang yang ingin membunuhnya, membenci dia. Tapi Yesus tetap datang ke sana di hari raya Pondok Daun. Kenapa? Karena Yesus mau menunjukkan ketaatannya kepada Bapaknya. Di Ulangan 16 ayat 16, di situ ada perintah untuk datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Dan itu yang Yesus lakukan. Dia melangkah dalam ketaatannya. Dan orang Kristen penting melangkah dalam ketaatan dan penundukan diri kepada Tuhan. Kita harus memiliki penundukan diri kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan. Itu penting. Kenapa? Percuma kita setiap minggu kita bilang Tuhan Yesus, haleluya, Tuhan Yesus, Tuhan. Tahu nggak arti kata Tuhan? Lord, Tuhan. Artinya orang yang punya otoritas dalam kehidupan kita. Orang yang punya otoritas, kendali dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita bilang Tuhan Yesus, tapi kita sendiri yang punya kendali dalam hidup kita. Kita tidak mau menundukkan diri terhadap rencana atau firman Tuhan. Yang kita mau adalah apa yang kita mau lakukan, ya untuk kita sendiri, ya apa yang kita mau buat dalam kehidupan kita tanpa kita tanyakan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Ya, penting bagi kita tanya Yesus, tanya Tuhan secara pribadi. Ya seperti itu, milikilah ketaatan, penundukan diri sebagai orang percaya. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, ayat 11 sampai 13. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan terhadap dia karena takut terhadap orang Yahudi. Wah. Di sini kita lihat ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang Yesus itu orang baik, ya, dikatakan bahwa jelas bahwa ia orang baik. Dan bahkan di ayat 40 kalau kita lihat di sana ada yang percaya, dia ini nabi yang akan datang. Ya, seperti itu. Di ayat 40 kalau kita lihat scroll ke bawah. Ya seperti di ayat yang 40. Ya. Tapi ada juga yang berpendapat tidak baik. Dia itu menyesatkan orang saja. Jadi seperti itu. Menarik kenapa? Karena memang begitu yang terjadi. Kita lihat sekeliling kita. Ya, kita lihat sekeliling kita ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Ada yang bilang, oh Yesus luar biasa juru selamatku. Ada yang bilang, oh Yesus itu menyesatkan orang saja. Dia itu manusia biasa saja. Ada orang begitu. Ada orang yang percaya dia Tuhan dan juru selamat. Ada orang yang tidak percaya. Tapi bagi saya dan saudara, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, satu-satunya jalan untuk kita bisa ke surga. Ya. Dan itu kita bagikan kepada mereka yang tidak percaya. Ingat, kita lihat sekeliling kita, begitu banyak orang-orang yang masih butuh Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Apakah kita hanya mau diam? Jangan. Lihat mereka, doakan, dan melangkah, beritakan Yesus kepada mereka. Haleluya. Oke, yang kedua kita lihat bahwa dikatakan mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut kepada manusia. Wow, lebih dari Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 28 katakan seperti ini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Wow, jangan takut kepada manusia lebih dari kepada Tuhan. Karena manusia hanya bisa membunuh tubuh saja, tetapi Tuhan dikatakan dia berkuasa, ya, membinasakan baik jiwa maupun tubuh, ya, di dalam neraka. Di Matius 10:28. Artinya yang Tuhan mau kita memiliki rasa takut kepada Tuhan. Itu intinya. Hormat kita, respect kita, hidup kita kepada Tuhan. Ya, bukan kepada manusia, cari kemuliaan kepada manusia, cari hormat kepada manusia, takut kepada manusia. No, ya, tetapi kepada Tuhan. Tapi bukan berarti kita akhirnya nggak respect ya sama orang yang mungkin di atas kita. Bukan itu maksudnya. Tapi di sini adalah yang Tuhan mau kita lebih takut kepada Tuhan terhadap kepada manusia. Seperti itu. Yang menghormati dia, yang mencari kehendak dia, ya, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan terus mencari hormat manusia atau di mana menyenangkan manusia. Jangan. Itu Tuhan tidak mau.
yang Tuhan mau. Kita mencari apa yang Tuhan mau, kita menghormati Tuhan melalui kehidupan kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya, seperti itu. Ayat 14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Wow, ya. Jadi katanya Yesus sengaja datang terlambat untuk apa? Menghindari ya, dia coba untuk dibunuh ya, karena dia tahu waktunya belum tiba, seperti itu. Ya, jadi dia bukan takut kepada orang-orang Yahudi ini, tapi Yesus melangkah dengan kebijaksanaan ya. Dia melangkah dengan kebijaksanaan ya, seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau alasannya dia takut, tidak mungkin. Kenapa? Karena buktinya dia ngajar secara terang-terangan di sini. Firman Tuhan jelas. Dia ngajar terang-terangan dalam bait suci, ya seperti itu. Apa dilakukan? Memberitakan firman. Wow, saya suka sekali bagian ini. Kenapa? Kita harus sadar, ya Yesus melakukan mujizat. Banyak mujizat yang dia lakukan. Tetapi dia datang untuk mengajar kerajaan Allah. Mengajar tentang apa yang dia lakukan. Ya, keselamatan yang Allah sudah berikan. Dan itu yang harus kita lakukan. Mengajar firman Tuhan, ya. Beta pribadi bukan berarti beta orang yang nggak percaya mujizat. Beta sangat percaya karena hidup beta penuh dengan kasih anugerah dan mujizat Tuhan secara pribadi. Tetapi yang menjadi goal dalam pelayanan saya secara pribadi yaitu memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Memberitakan firman Tuhan. Dan dengan sendirinya ketika mereka belajar firman, mereka mengerti firman, hidup mereka akan penuh dengan mujizat Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya seperti itu. Wow. Ayat yang ke-16. Jawab Yesus pada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi Dia yang mengutus aku. Kenapa Yesus katakan seperti ini? Ya, di sini jelas ya bahwa Yesus ingin menunjukkan ya bahwa pengetahuan yang Dia miliki ya seperti itu ya, yang luar biasa itu lahir dari apa? Bapa di surga. Dia tunjukkan dan muliakan Bapaknya. Ya, ingin menekankan kepada mereka, ya seperti itu. Ingin menunjukkan kepada mereka, ya, bahwa kalau mereka menolak Dia, artinya dia menolak Bapa itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Karena yang Dia ajarkan bukan dari Dia, tapi dari Bapa juga. Itu yang ingin ditekankan Yesus. Tapi menarik di sini, ya, bagaimana keheranan mereka. Ya, Yesus memiliki pengakuan seperti itu. Kita harus tahu bahwa pada waktu itu memang orang-orang Yahudi, ya, mereka biasanya pergi ke sekolah teologi yang ada tentang Tuhan waktu itu. Sama seperti Rasul Paulus sendiri dulunya, ya, dia ada di sekolah teologi, ya, seperti itu. Tetapi menarik, kenapa? Karena Yesus sendiri dia tidak sekolah teologi, ya. Kenapa? Karena Dia sendirilah Tuhan, ya, seperti itu. Ya, Dia ingin katakan bahwa apa yang Dia ajarkan itu dari Bapa. Artinya kalau kamu terima saya, kamu terima Bapa. Kamu menolak saya, kamu menolak Bapa. Titik seperti itu. Tapi menarik, ya. Kenapa menarik? Sini, karena dikatakan dengan jelas bahwa di beberapa bagian Alkitab juga seperti Petrus, Yohanes, dikatakan mereka dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-13, mereka orang-orang yang bukan terpelajar, ya, seperti itu. Rasul-rasul juga yang tidak pernah masuk sekolah teologi atau sekolah rabi pada waktu itu, tapi mereka memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang Tuhan. Ya, mereka memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa, ya, tentang Yesus, sampai orang-orang waktu itu kaget, ya, seperti itu, ya, luar biasa sekali. Ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, yang mencari hormat bagi dirinya sendiri, tapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Sekali lagi Yesus ingin menekankan di sini, ya, bahwa Dia dari Bapa, ya. Pada saat mereka menolak Yesus, artinya mereka menolak Bapa. Menolak pengajaran Yesus, mereka menolak Tuhan. Karena Yesus sendiri adalah Tuhan. Ya, di situ jelas penekanannya, ya, seperti itu. Dan di sini yang dikatakan bahwa yang kita bisa lihat bahwa kehendak, ya, Allah, ya,
ingin menunjukkan, menolong mereka bahwa ajaran Yesus adalah ajaran Allah yang benar, ya, seperti itu. Ajaran Yesus adalah ajaran Allah yang benar. Buktinya apa, ya? Di sini dikatakan kalau ajaranku tidak benar, pastinya Yesus memuliakan dirinya sendiri, tapi tidak. Dia tahu bahwa tujuannya datang ke dunia, ya, seperti itu, dan dia menunjukkan Bapaknya. Dan ini salah satu hal standar yang kita bisa pakai juga. Kita lihat hamba-hamba Tuhan, ya. Mungkin kita tanya, Kak, bagaimana ajarannya mereka benar atau tidak? Ya, kita lihat kemuliaan itu jatuhnya pada siapa, ya. Kalau mereka menunjukkan kepada Bapa Yesus Kristus, ya, itu berarti luar biasa, pelayanan luar biasa. Karena pelayanan yang luar biasa tidak menunjuk kepada diri mereka sendiri, tapi menunjuk kepada Tuhan, mengarahkan kepada Tuhan. Ya, beta pribadi, ya, secara pribadi pada saat beta melayani Tuhan, beta akan sangat sedih dan merasa gagal kalau orang melihat beta pada akhirnya, ya, seperti itu. Tapi beta rindu orang melihat Yesus Tuhan melalui kehidupan beta. Ya, beda dengan orang yang beta layani melihat beta sepenuhnya, ya, standarnya beta, seperti itu. Fokusnya akhirnya ke beta, kemuliaan jatuhnya ke beta, dan itu akan sebuah kegagalan yang luar biasa. Tapi kalau orang memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, ya, seperti itu, melihat fokusnya kepada Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Ayat yang bagian yang terakhir, ya, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus pada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Jadi sesuatu yang luar biasa, mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Kenapa? Yesus menyembuhkan di hari Sabat, ya. Di sini Yesus melakukan penyembuhan di hari Sabat, dan mereka tersinggung. Mereka bilang melanggar hari Sabat dan bla 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 yang lainnya. Tanpa sadar mereka sendiri juga lakukan hal yang sama, ya, seperti itu. Ya, mereka boleh nyunat di hari Sabat, tapi juga bisa menyembuhkan di hari Sabat, ya, seperti itu. Itu yang Yesus katakan, dan ini sesuatu yang luar biasa bagi saya pribadi, ya, seperti itu. Ya. Di sini katakan di bagian lain, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah yang adil. Ayat ke-24. Ya, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah yang adil. Jangan menurut apa yang nampak, ya. Di dalam bahasa Inggrisnya NIV pakai stop judging by mere appearance. Berhentilah menghakimi semata-mata dari hal yang kelihatan, ya. Karena memang benar, ya, karena kalau kita menghakimi secara cepat-cepat apa yang kelihatan, terkadang penghakiman kita salah, ya. Ada pepatah bilang, ya, don't judge a book by its cover, ya, jangan menghakimi sebuah buku dari hanya bungkusnya saja, ya, seperti itu. Sama dalam kehidupan kita, jadi kita jangan cepat menghakimi seseorang hanya dari kelihatannya saja, di luarnya saja, ya, seperti itu, tidak boleh, ya, karena ada hal-hal yang kadang kelihatannya kita pikir seperti ini, tapi ternyata yang terjadi seperti itu. Makanya pada saat kita ingin menilai sesuatu, kita lihat dulu, ya, seperti itu. Kita lihat latar belakangnya dulu, apa yang benar-benar terjadi. Tapi hakimilah yang adil, seperti itu. Hakimilah yang adil, ya, atau NIV-nya and make a right judgment, dan buatlah penghakiman yang benar, ya, seperti itu, yang benar, ya. Ini menunjukkan bahwa kita boleh menghakimi, maksudnya boleh menilai, ya, seperti itu, ya. Tepat atau mungkin lebih tepat disebut kita boleh menilai asalkan kita yang melakukannya dengan benar, ya. Yesus melarang kita untuk apa? Menilai atau menghakimi, ya. Jadi maksudnya bahwa yang Tuhan larang untuk kita boleh menghakimi atau menilai secara yang salah saja. Contohnya, ya, kita memiliki dendam, motivasi yang salah, ya, memiliki hati yang tidak mengasihi, akhirnya apa? Kita judgmental, kita hanya bisa hakimi nilai, tapi tidak ada kasih di sana. Jangan juga, ya, seperti itu, punya motivasi yang salah. Ya, seringkali ini yang dimiliki, ya, hamba-hamba Tuhan, ya. Ya, saya tidak tahu, tapi saya pribadi kadang terjebak di dalamnya, atau saya lihat beberapa orang juga, ya, seperti itu. Kadang mereka juga akui juga, kadang pakai mimbar untuk menyerang. Ya, bukan berarti akhirnya kita takut untuk mengatakan kebenaran. Di sini beda.
Ya, kemudian seperti yang saya bilang, ya, hati, ya, motivasi hati. Ya, milikilah motivasi yang benar pada saat kita membagikan firman Tuhan, atau pada saat kita melihat, menilai sesuatu. Ya, janganlah menghakimi apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Artinya kita cari kebenarannya terlebih dahulu, baru kita boleh menilai akan sesuatu yang terjadi itu. Ya, penghakiman, karena penghakiman ya yang hanya didasarkan atas hal-hal yang kelihatan saja, ya seperti itu, terkadang bisa salah. Karena penilaian kita bisa salah. Ya. Karena segala sesuatu kita harus cek dulu, lihat dulu, baru nilai itu yang Tuhan mau. Luar biasa apa yang kita dapat hari ini. Dan biarlah apa yang firman Tuhan sudah kita dengar saat ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang terus berjalan dalam kehendak-Mu, Tuhan, ketaatan dan penundukan diri. Dalam nama Yesus. Amin.